Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Prastio dari Manajemen L, NIM 34021800574. Mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Dosen Muhtar Abdul Qadir SEMM. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi SOP. Langsung saja saya jelaskan. Sistem Informasi Manajemen, standar operasional prosedur atau sering dibilang SOP. Prosedur operasi standar atau standar operasional prosedur yang dapat disingkat sebagai SOP adalah suatu alur atau cara kerja yang sudah terstandarisasi. Standar operasional prosedur ini memiliki kekuatan sebagai suatu petunjuk yang bersifat mengikat dan direktif. Hal ini mencakup hal-hal dari operasi yang memiliki suatu prosedur atau langkah-langkah tertulis yang pasti. SOP disusun sesuai dengan kebutuhan, visi dan misi masing-masing perusahaan atau organisasi dengan tujuan yang berbeda-beda. Nah, di sini ada menurut Shelendra 2015.211. Menurut Shelendra, standar operasional prosedur atau SOP adalah panduan yang digunakan untuk memastikan kegiatan operasional organisasi atau perusahaan berjalan dengan lancar. Nah, di sini ada fungsi standar operasional prosedur. Berikut ini fungsi SOP atau standar operasional prosedur, diantaranya yaitu yang pertama, memperlancar tugas petugas atau pegawai maupun tim atau unit kerja. Yang kedua, sebagai dasar hukum jika terjadi penyimpangan. Dan yang ketiga, mengetahui dengan jelas hambatan dan mudah dilacak. Yang keempat, mengarahkan petugas atau pegawai untuk sama-sama disiplin dalam bekerja. Yang kelima, sebagai pedoman dalam melaksanakan pekerja rutin. Nah, dan juga manfaat standar operasional prosedur. Menurut Permenpan nomor per 21 M Pan 11 2008, manfaat SOP diantaranya yaitu yang pertama, sebagai standarisasi cara yang dilakukan dalam penyelesaian pekerjaan khusus, mengurangi kesalahan dan kelalaian. Yang kedua, menjadikan staf lebih mandiri dan tidak tergantung pada interferensi manajemen sehingga akan mengurangi keterlibatan pimpinan dalam sehari-hari. Yang ketiga, meningkatkan akuntabilitas dengan mendokumentasikan tanggung jawab khusus dalam melaksanakan tugas. Yang keempat, menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memberikan pegawai cara konkret untuk memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi usaha yang telah dilakukan. Menciptakan bahan training yang dapat membantu pegawai baru untuk cepat melakukan tugasnya. Selanjutnya ada menunjukkan kinerja bahwa organisasi efisien dan dikelola dengan baik. Selanjutnya, menyediakan pedoman bagi setiap pegawai di unit pelayanan dalam melaksanakan pemberian pelayanan sehari-hari. Selanjutnya, menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas pemberian pelayanan. Dan yang terakhir, membantu penelusuran terhadap kesalahan prosedural dalam memberikan pelayanan, menjamin proses pelayanan tetap berjalan dalam berbagai situasi. Nah, selanjutnya di sini ada lambang dan arti flokat dalam membuat SOP. Nah, di situ ada gambar sekaligus ada penjelasannya. Nah, di sini saya membuat contoh perusahaan jasa yang saya buat baru kurang lebih dalam
sekitar 2 hari ke belakang. Perusahaan jasa, judul standar operasional prosedur penanganan keluhan para pelanggan. 1. Latar belakang. A. Adanya keluhan pelanggan ke customer service. B. Keluhan disampaikan melalui telepon dan datang ke kantor. C. Keluhan pelanggan tidak cepat ditanggapi. Nah, yang kedua, tujuan memberi kepuasan pelanggan. B. Menatap petugas untuk dapat menanggapi keluhan pelanggan dengan baik. Nah, yang ketiga, ruang lingkup. Ruang lingkup di sini tugas dan tanggung jawab customer service. Yang keempat, tanggung jawab customer service dan supervisor front office. Yang kelima, ada unit kerja terlibat. A. Keamanan kantor. B. Pengemasan. Dan C. Pengiriman. Yang keenam, ada prosedur pelaksanaan. A. Customer service menerima pelanggan harus dengan ramah, sopan, tata bahasa yang baik dan senyum. Yang B. Catat nama pelanggan, nomor pengiriman pelanggan, dan apa saja keluhan pelanggan. C. Yang C. Customer service harus bisa memberi solusi cepat bila pelanggan mengeluhkan pelayanan yang diterima. Yang D. Bila tidak bisa memberi solusi cepat, jangan tutup kontak dengan pelanggan. Segera lakukan koordinasi dengan unit kerja terkait yang dikeluhkan pelanggan, lalu teruskan solusi tersebut ke pelanggan. Yang ketujuh, rekaman. Rekaman di sini ada catatan front office, memo internal unit kerja terkait. Nah, di sini ini salah satu contoh gambarnya ya, bisa dilihat sama aja seperti kayak yang di sini, cuman saya bikin dalam bentuk gambar supaya ada nama perusahaannya dan sekaligus ada gambar logonya gitu. Nah, cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.